sih mungkin? Iya nih, ntar 3 minggu lagi mau maraton di Chicago, rasanya deg-degan. Besok sampai Minggu itu latihan terakhir aku buat long run 22 kilo. Doain ya, semoga semuanya lancar. Nah ini kan kemarin sempat ditemenin ya kan di sini latihan bersama. Iya. Nah ini kan cukup panjang 20 kilo. Mungkin ada persiapan mental juga nggak sih yang kamu siapin nanti kan ini? Mental itu pasti, karena kalau maraton itu bukan hanya fisik tapi mental. Kayak ngelawan diri sendiri di saat udah mulai capek, kayak otak aku kayak ayo stop aja deh, mendingan naik gojek. Tapi kayak oh ya nggak boleh, harus menyelesaikan apa yang udah dimulai. Jadi Ibnu selalu bilang, selalu kayak bisikin aku, ayo dikit lagi, bisa. Karena ini memang maraton yang kedua. Yang pernah di awal tuh di Berlin aku bisa nyelesain, dan menurut dia kali ini juga aku masih bisa nyelesain, walau kali ini itu latihannya kurang maksimal seperti tahun lalu. Kenapa nih kurang maksimal? Karena kesibukan juga, jadi kayak banyak yang skip gitu latihannya. Tapi Maraton yang kedua ya? Maraton Maksudnya maraton yang kedua ya. ada tantangan tersendiri nggak sih untuk yang keduanya ini? Tantangan tersendiri pastinya karena latihannya kurang maksimal. Aku rada-rada nervous banget, dan setiap kota itu kan beda-beda, apalagi ini emang UFM, jadi kayak setiap negara cuacanya berbeda. Jadi aku masih agak-agak nervous juga, gimana nanti bisa nyelesain nggak gitu. tapi Kak Ibnu sendiri seperti apa sih support ke kamu, kan pasti kan dia udah dulu ya, maksudnya dia kan emang kayaknya tutor kamu banget nih ya kan, gimana nih? Supportnya luar biasa, apalagi kan dia udah 7 star. Aku baru yang mau kedua, jadi dia selalu bilang kalau orang lain bisa, kamu kalau memang komitmen dan apa ya konsisten pasti juga bisa. Dia adalah support yang nomor 1 lah pokoknya. Tapi kamu pernah ngeluh nggak sih, kan ini kan long run sampai 22 kilo ya kan? Iya, latihannya terakhir cukup kemarin berat. 26 kilo. Iya. Di Jakarta panas banget. Aku sempat agak sedikit kesusahan karena panas banget. Jadi kayak dia selalu bilang kayak you can do it, kamu bisa. Tapi dengan lari ini kamu punya komunitas juga nggak sih? Kayak pedal ada komunitasnya nih, pedal ada. Kebetulan kalau pedal nih, teman-teman aku yang cewek-cewek tadi itu teman-teman komunitas pedal. Sebenarnya bukan komunitas lah, kita emang deket, sering bareng-bareng gitu. Tapi kalau lari sendiri aku lebih nyaman sendirian. Kenapa nih? Kayaknya aku punya me time aja. Jadi kalau lari itu kan kayak ngelawan diri sendiri. Kalau rame-rame aku kayak apa ya? Pace orang tuh beda-beda. Maksudnya pace tuh kayak kapasitas kita buat lari itu beda-beda. Kalau sendiri aku bisa ngelawan diri sendiri lah paling enggak gitu. Bahkan kamu pas latihan ditinggal juga ya sama suami mas lari sendiri. Iya. Karena sebenarnya PR dia, tugas dia pada saat itu cuma 17 kilo. Sementara aku 26 kilo gitu. Jadi dia kayak 20 kilo aja udah cukup ya, selesain sendiri, kamu pasti bisa gitu. Tapi itu bentuk quality time kamu juga nggak sih sama Kak Ibnu? Maksudnya dengan lari bareng, Iya. olahraga bareng gitu kan? Iya, quality time. Karena kan kita biasanya kalau di rumah ada anak-anak, ini berdua aja. Jadi sambil ngobrol, kayak lebih deep aja sambil ngobrol. Kalau aku udah mulai capek, dia selalu bilang kayak bisa. Ayo semangat ya. Kalau Ya. komunitas pedal sendiri seperti apa sih buat kamu nih? Dari mereka hubungannya mungkin sama-sama pedal sama-sama. Iya, kita komit banget sih ya, kayak deket gitu. Jadi kalau seandainya di saat pedal itu sebenarnya selingan buat aku kalau udah mulai bosan lari gitu. Dan ternyata mereka baik-baik banget, masih bisa kayak support kalau lari itu dia nggak maksain buat latihan pedal bareng-bareng, karena aku lebih kayak konsentrasinya ke lari. Berarti kamu lebih suka lari ya? Iya, aku lebih suka lari. Berarti ini bisa dibilang pedal olahraga yang baru buat kamu ya? Iya, baru banget. Buat komunitas juga baru nih komunitasnya. Komunitas, aku nggak ikut komunitas, tapi aku punya geng sendiri aja. Geng pedal lah ya. Geng pedal ya. Berapa kali sehari untuk latihannya mungkin pedal? Sama Titik Kamal juga. Gitu. Jadi kayak seminggu, kalau aku paling 2 kali, tapi kalau teman-temanku kalau bisa mereka tiap hari gitu. Ini kan dirimu menyukai olahraga lah ya. Ini memang sudah fokus ke olahraga atau kok ingin kembali ke acting, menjadi model di dunia hiburan? Kalau memang karakter dan nantinya emang ada yang cocok, aku mau sih main lagi. Kangen sih jujur aja di dunia acting. Tapi cara mengimbangi
main pedal dan juga olahraga yang lainnya nih seperti apa sih nih? Kalau ngimbangin sendiri, pokoknya aku nggak mau ganggu latihan larinya. Jadi kalau pedal ya memang diselingin aja. Kalau udah mulai bosan sama lari. Kak Ririn, ini satu lagi mungkin ada yang unik di setiap postingan dari Kak Ibnu. Ya kan kemarin kan sempat ditemenin Yaya. Kak Ibnu selalu posting tingkah laku Yaya yang lucu. Yang gimana sih kamu sebagai ibu melihat kedekatan dari seorang Ibnu Jamil dengan Yaya? Ya, yang pasti aku happy ngeliat Ibnu benar-benar tulus sayang banget sama Katea. Ya, aku bersyukur sekali. Yaya sendiri seperti apa nih? Maksudnya sama Ibnu emang karena kan emang dia nggak punya papa ya. Jadi setelah punya papa, Ibnu nggak pernah suka dibilang papa sambung. Jadi intinya dia punya papa, figur papa, dan itu semuanya ada di Ibnu.